Assalamualaikum. Selamat pagi soleh-soleha kelas 6. Berjumpa kembali ya dengan Ibu. Masih di pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita berdoa bersama ya sebelum memulai kegiatan belajar, dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Pernahkah anak-anak melihat pelangi? Warnanya indah bukan? Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Seperti semboyan dari bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bahasa daerah, namun tetap dalam satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Anak-anak yang di rumah juga ikut membaca dalam buku kalian. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, bertambingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah membaca teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan yang berhubungan dengan rukun dalam perbedaan ya. Yang pertama, apa perbedaan yang ada? Ya, betul sekali. Perbedaan yang ada antara lain agama, suku, bangsa, dan budaya. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya antara lain dengan toleransi, saling menjaga persatuan dan kesatuan, serta saling bekerja sama. Apa manfaat hidup rukun? Ya, betul sekali. Manfaat hidup rukun antara lain dapat menghindari perselisihan. Kita akan memiliki banyak teman dan mempererat tali persaudaraan.
Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Tarian yang akan kita bahas kali ini adalah tari Lego-Lego, tari adat dari daerah Alor. Anak-anak silahkan baca buku kalian di halaman 11 dan 12 ya. Seseorang yang sedang melakukan gerakan tari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Nah, anak-anak, pola lantai adalah pola Dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Sekarang kita bahas macam-macam pola lantai bersama-sama. Yang pertama, ada pola lantai vertikal atau lurus. Contohnya, pada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua, ada pola lantai diagonal. Contohnya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Dan yang ketiga ada pola lantai garis melengkung atau garis lingkaran. Contohnya ada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Anak-anak, sekarang kita akan mencari beberapa tari daerah dan beserta dengan pola lantainya. Apa yang anak-anak lihat pada gambar pertama? Iya, gambar pertama adalah tari piring. Tari piring membentuk pola lantai lengkung atau lingkaran. Yang kedua ada tari jaipong. Tari jaipong membentuk pola lantai lurus dan zigzag. Yang ketiga, ada tari kecak dari Bali ya, membentuk pola lantai lingkaran. Anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat memberi manfaat untuk kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.